Toyota didn't just switch over to economy cars, that's all we've ever built. For 34 years. Meet the new champion, the new Toyota Corona. Fakta bahwa Toyota Corona sempat menjadi pionir berkembangnya produk Toyota di pasar global. Wajar saja kalau Corona generasi keempat ini adalah produk sedan pertama Toyota yang dirakit di Indonesia pada tahun 1971. Walaupun ada model station wagon dan hardtop coupe di negara asalnya, tapi di Indonesia hanya dipasarkan versi yang paling membosankan, sedan 4 pintu saja. Mungkin karena konsumen Indonesia di era tersebut masih cenderung konservatif. Ya sampai sekarang sih. Dari YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, ini adalah segmen baru kami, Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah ngetop di masa lalu, termasuk impresi dari penggunanya. Toyota Corona generasi keempat atau RT81 yang dipasarkan di Indonesia ini punya bodi yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan desainnya jauh lebih rasional. Anda bisa lihat sendiri perbedaan signifikan di antara keduanya. Toyota sepertinya menginginkan Corona punya kenyamanan berkendara yang baik, tapi tidak mau kompromi dengan konsumsi bahan bakar. Nah, review Toyota Corona RT81 ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot. Silakan Paman Didot. Biasanya kalau kita membahas Toyota yang tahun-tahun lama, yang klasik atau retro, orang langsung mikirnya Corolla, mungkin Kijang, mungkin Celica. Terkadang Corona tuh suka terlupakan, padahal dia punya peran penting buat perjalanan produksi kendaraan-kendaraan Toyota, terutama di pasar ekspor, nggak cuma di pasar Jepang aja. Toyota Corona RT81 ini pertama kali diluncurkan di tahun 1970. T80 series, jadi produksinya terus sampai 1973. Di Indonesia masuk tahun 70 itu RT80. Kemudian seiring perjalanan produksinya muncul versi facelift RT81. Nah, RT81 ini dipasarkan dengan dua varian, yang standar dengan trimnya lebih basic, kemudian ada yang versi deluxe seperti ini. Yang versi deluxe ini bedanya itu di grill. Kemudian ada fitur AC. Dulu fitur AC itu kayaknya udah mewah banget ya. Kalau sekarang kan mobil standar semua pakai AC. Kalau zaman dulu penting banget itu fitur AC sebagai gimmick jualan. Biasanya di trim yang mewah. Selain AC, grill, kemudian ada option radio kalau di versi deluxe. Dan banyak trim yang beraksen chrome. Jadi mobilnya lebih bright ya, lebih kelihatan stand out. Kalau yang versi deluxe. Corona RT81 ini pakai mesin 12R 1600 cc. Memang saat diciptakan Toyota Corona punya siblings, punya saudara dekat, itu Toyota Corona Mark II. Tapi Toyota Corona Mark II punya karakter yang lebih mewah, sedangkan yang Corona Toyota saat itu masih lebih fokus ke efisiensi bahan bakar. Jadi fiturnya nggak terlalu banyak seperti Corona Mark II. Saat itu RT80 dan 81 dimensi bodinya nggak terlalu besar. Jadi memang position dia di atas Corolla tapi tetap di bawah Crown. Meskipun di antara dua mobil itu dimensinya nggak terlalu besar, tapi juga nggak kecil. Karena saat itu Corolla dimensinya jauh lebih kecil daripada Corona ini. Kalau sekarang mungkin Corolla yang sekarang gedenya sama kayak Corona ini. Perbedaannya kita yang deluxe dan yang versi standar, grillnya kalau yang deluxe nih ada bilah-bilahnya gini. Ada 4 kotak, kalau yang versi standar lebih sederhana desainnya. Kemudian lihat ke samping, kalau yang versi deluxe ada trim di bodi bawah, ini ada aksen chrome-nya. Kalau yang versi standar dia polos. Dopnya juga beda. Ini dopnya spesial banget nih. Jadi dapetinnya susah banget karena kebanyakan memang yang standar desainnya lebih sederhana. Simple banget ya pokoknya yang standar. Kita lihat dalam yuk. Nah, kita lihat interiornya. Wah, simple banget. Nggak ada konsol. Nggak ada konsol tengah. AC, nah ini nih, fitur yang cuma ada di Corona RT81 Deluxe. Ada AC-nya, kalau yang versi standar nggak ada. Kemudian ada radionya. Nah ini kelihatan banget kalau misalnya yang versi standar, ini polos nih.
panel dashboardnya. Kalau yang Deluxe, radionya tuh built-in, jadi nggak main pasang-pasang aja, karena kalau nggak ada radionya terus pasang radio, pasti ya bakal ngebobok nih. Oke, bedanya kelihatan banget. Layout dashboardnya simple banget, ini hampir rata. Ini ada naik dikit karena ada panel instrumen. Steer column-nya juga sepi karena tuas wipernya di sini, nggak di sini. Sen gini aja nih, karena lampunya di sini. Nyalain lampu tuh pakai knob di panel dashboard. Rem tangannya jadul banget, kayak Kijang Super. Tapi duluan ini Kijang Super, jadi mungkin ngikutin ini kali ya. Persnelengnya manual 4 speed. Yang masuk Indonesia nggak ada versi Matic, tapi memang di Jepangnya ada versi Matic 2 speed. Kemudian di Jepang yang versi basic, persnelengnya steer column malah. Jadi yang tuas persneleng manual tongkat itu malah jadi option. Tapi di Indonesia semuanya persneleng manual 4 speed tongkat di lantai. Nah, ini pemiliknya juga melengkapi sound system jadul nih, pakai Clarion ya. Jadi ini tape amplifier sama equalizer nih powernya. Jadi radionya tetap terpisah. Tempat duduk bentuknya simple banget, tanpa headrest, plafon masih asli. Ini seat covernya juga dibikin motifnya motif zaman dulu, keren banget. Nah, ini salah satu kekurangannya dashboard Toyota tahun-tahun lama yang basic kayak gini. Di RT81 nih ujung-ujungnya udah pada ngangkat. KE20, Corolla KE20 juga sering kayak gini kalau kena panas. Jadi nggak salah sih, kalau di Jepang sih dia mungkin jarang kayak gini, tapi kalau di negara tropis atau panas dia kelemahannya suka naik gini nih. Naik lama-lama penting rusak. Tapi moga-moga nih nggak makin parah asal nggak dijemur aja. Ini masih oke lah, masih acceptable. Kita lihat jok belakangnya, kita coba duduk di belakang. Ini setelan jok supirnya, setelan jok posisi saya tadi ya, jadi saya nggak ngerubah. Oke lah, emang dikit sih, kalau yang tingginya 170 lebih pasti mepet headroom. Tapi posisi duduknya nyaman loh, ini joknya empuk loh, meskipun mobil tahun 72 gini, empuk banget. Oke, beneran asli, empuk. Ininya senderan punggung enak, pantat juga ditopang dengan baik, oke banget. Ini lumayan ada, bisa narok-narok parcel shelf atau deck speaker, bisa naruh barang-barang gini. Nah ini kalau mobil penggerak belakang tahun 70-an sampai 80-an nih, ini nih transmission tunnel nih sama gundukan buat askopel nih lumayan. Jadi nyebrang-nyebrang nih kalau pindah-pindah ini pasti mesti usaha dikit nih kakinya nih. Tapi overall sih oke lah. Saya nggak nyangka duduk belakang nyaman banget. Bukan nyaman ini ya, bukan karena jalan ya, tapi posisi duduknya not bad lah. Terus joknya juga empuk gitu, nggak nyangka saya. Kita lihat ke belakang, lihat bagasinya. Kunci manual. Nah, wow lumayan juga luas. Toolkitnya masih ada, dongkrak masih ada, velg asli, bannya masih ban cacing, ban zaman dulu. Nah, nih toolkit Toyota zaman dulu itu cukup komplit loh. Ini ada kunci busi. Ini sebenarnya buat ganjel kalau lagi dongkrak nih, buat ganjel ban nih. Tuh, jadi ntar. Nah, buat ganjel ban gitu tuh. Dulu komplit banget, toolkit zaman dulu tuh komplit banget. Kunci roda, kunci busi, tang, kunci pas, obeng, komplit banget. Dan masih asli lagi. Yuh. Made in Japan. Luar biasa. Oh, unik lagi nih mobil nih. Nah, banyak banget nih Toyota yang awal-awal tahun 70-an. Tangki bensinnya sini. Isinya. Celica, Crown, Corona itu di belakang sini. Jadi kalau mau isengin petugas pom bensin, datang aja langsung. Dah, mbaknya suruh nebak sendiri di mana. Kita lihat mesinnya yuk. Ini dia mesinnya, tipe 12R, 1600 cc, OHV ya, overhead valve. Jadi emang belum perlu kayaknya mesin OHC dulu. Overhead cam itu atau apalagi dual overhead cam itu biasanya buat mobil yang performance-nya jauh lebih tinggi. Tapi kalau
mobil yang basic aja, spek-spek biasa aja, masih OHV lah. Tuh teknologi OHV itu dari tahun 40-an sampai 90-an tuh masih ada loh. Kijang tuh masih OHV loh. Tapi memang badak banget. Kuat, maintenance-nya gampang, tapi memang jadi komponennya banyak. Dan mesin R series ini, tergolong mesin Toyota yang durable, badak. Cuman memang bobotnya agak berat dibanding mesin-mesin Toyota yang lain kayak A series atau E series atau K mungkin ya yang di Kijang. Ini cukup berat tapi memang durable. Mesinnya tidak terlalu besar, easy access juga. Mau servis apa, servis setel platina atau ganti busi, ganti filter bensin, aksesnya gampang banget. Ini unik juga nih. Remnya itu nggak pakai booster, jadi master aja langsung. Dan dia tandem sama master kopling. Jadi master rem dan master koplingnya tuh barengan, minyaknya tuh bareng. Keunikan lain, mungkin saat itu Toyota masih belum perlu ya pakai sling buat linkage karburator. Jadi ini pakai stang-stang gini nih. Dari pedal ke sini, nyebrang lagi ke as terus ke karburator. Padahal sih simple pakai sling. Mungkin saat itu harga materialnya juga belum terlalu mahal, besi logam, jadi Toyota tetap pakai linkage yang besi. Karena ini versi deluxe ada AC ya, jadi depan ada kondensor, ada electric fan juga. Ciri khas mobil Jepang tahun 70-an, bahkan sampai tahun 90-an masih ada di Jepang, tapi kalau versi luar Jepangnya kayaknya udah nggak ada. Tapi kalau yang versi tahun 70-an pasti spion tanduk, fender mirror, itu udah pasti deh. Sampai tahun 80-an kayaknya masih banyak mobil Jepang yang ke Indonesia awal-awal tahun 80 masih spion tanduk, masih banyak kok. Pemilik Corona ini punya cerita nostalgia di masa lalu. Bahkan mobil ini sudah bolak-balik. Dia pernah jual, datang lagi mobilnya. Itu namanya jodoh nggak bakal kemana. Jadi memang pemiliknya masih senang sama mobil ini, meskipun dia jual, berkesempatan untuk beli lagi, buyback lagi, ternyata sampai sekarang masih dirawat. Dan tadi saya bilang pemiliknya punya cerita nostalgia zaman dulu dengan mobil yang serupa. Ayo kita ngobrol sama beliau. Berbicara masalah Toyota Corona, tetap teringat masa lalu saya. Jadi kenangan masa kecil. Ada nggak buktinya? Loh, tetap bukti harus selalu ada. Jadi bapak saya punya, kita sekeluarga berangkat ke Bali. Saya bersyukur di tahun 2011, kebetulan Toyota Astra Motor Indonesia sedang dimintain tolong oleh pihak Toyota untuk membuat sejarah mobil Toyota. Kebetulan dari pihak Gramedia, saya ditanya, Pak D begini-begini. Akhirnya saya keluarkan semua koleksi Toyota saya, Mas. Dari bumper bla 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 semua. Saya diberi penghargaan. Ini saya, ya kan? Nah, ini cerita tentang saya dan Corona, ya kan? Nah, sebelum saya merenovasi atau cinta terhadap suatu mobil, saya selalu tetap, nah, kopernya Toyota, tetap kita buka. Mobil saya Toyota Corona RT81 tahun 72. Kalender tahun 72 Toyota Corona. Nah, harus begini. Nah, jadi harus jelas, Mas. Begitu juga brosurnya tipe deluxe. Jadi harus brosurnya lengkap. Nah, ini yang bukan tipe deluxe. Dari tahun ke tahun kan kelihatan filter udaranya tadi warna apa, ya kan? Jadi data harus lengkap. Begitu juga kalau kita mau bongkar semuanya. Part katalog original. Oke? Nah, jadi berbicara untuk masalah Toyota Corona, saya juga harus
punya data lengkap. Mobil ini saya dapatkan tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Sempat saya jual dan saya kebetulan saya iklan di Facebook juga. Balik lagi ke saya. Tapi dalam keadaan udah kropos, spakbor. Lah kok saya dapat spakbor baru dari Sandy. Kalau manual book semua iklan-iklan dari Pak Muklis. Jok saya betulan lagi seperti pada zamannya sama Javasit Bekasi. Benar-benar saya kembalikan ke original. Kemarin saya dapat pompa bensin. Karena saya dapatkan pompa bensinnya sudah dimodifikasi dengan mobil lain. Saya kembalikan ke original termasuk filter bensin. Yang belum dapat apa Pak D? Sebenarnya udah dapat, cuman harganya nggak masuk akal. Karburator baru, saya masih pengen. Namanya karburator, jadi jantungnya saya beri baru, pasang. Waduh. Nah, sistem kelistrikan tetap, dinamo ampere saya ganti IC, by galeri alternator, mika saya ganti semua baru, Koito. Nah itu sebagian saya dapatnya di Kumala, sebagian saya dapatnya di Bali malahan, bumper saya juga dapat. Jadi mobil ini benar-benar saya kembalikan pada zamannya. Seperti pada saat waktu kecil dulu saya diajak bapak saya ke Bali naik. Saya itu kadang saya kangen dengan ayah saya, kangen dengan masa kecil saya yang ya sangat gembira ya. Ada gembira, ada sedih. Sedihnya kalau saya dipukul bapak saya itu sedih. Gembiranya saya diajak pergi ke Bali naik Corona. Saya diajak ke Tawangmangu naik Mazda Bungo. Saya diajak ke Wonogiri naik Mazda Kota. Itu saya sungguh sangat gembira. Nah gembira sekarang kalau acara Tumpak Blek Parjo dan lain-lain begitu ada pameran saya nemu suatu yang untuk Corona. Ini salah satunya Wildop-nya. Mungkin ya, se-Jakarta lah, jangan se-Indonesia. Saya doang yang punya. Tipenya untuk luar sebenarnya ini Wildop, Corona ini. Nah ini saya sangat senang. Kalau sudah senang, untuk apa toh Pak D? Buat rabuk nyawa saya, tombo hati saya, tombo kangen saya, panjang umur saya. Sekilas masalah Toyota Corona RT81 Deluxe tahun 1972. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pada masa lalu, Toyota Corona dianggap sebagai kendaraan yang cukup bergengsi. Mobil ini seringkali mengisi garasi rumah para manajer perusahaan swasta di era tahun 70-an. Tidak ketinggalan juga setia menemani banyak kepala instansi pemerintahan maupun petinggi militer Indonesia. Toyota Corona lalu dikenal sebagai mobil kalangan menengah ke atas. Bahkan di kawasan Jawa Tengah, Toyota Corona lazim disebut sebagai kendaraan priayi. Dan jangan kaget, sebagian orang menjuluki RT81 ini dengan nama Corona Rhoma Irama. Sebab sempat digunakan dalam salah satu film yang dibintangi oleh Rhoma Irama di tahun 70-an. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek website kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.